Halo semuanya, kami dari kelompok 2 mata kuliah PMPKB Fakultas Psikologi Universitas Erlangga akan menjelaskan mengenai konsep cerdas serta strategi belajar. Jadi sebenarnya kecerdasan itu apa sih? Definisi kecerdasan atau intelijensi menurut Gardner adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dan dalam situasi nyata. Oh ya, kecerdasan itu ada berbagai macam loh. Menurut Gardner, ada 9 macam kecerdasan majemuk. Yang pertama adalah bahasa atau linguistik, 2. Matematika atau logika, 3. Musik, 4. Visual atau spasial, 5. Kinestetik, 6. Naturalistik, 7. Intrapersonal, 8. Interpersonal, dan yang ke-9 eksistensial atau spiritual. Selanjutnya, kita akan membahas 3 strategi belajar kepada anak yang bisa diterapkan nih. Strategi yang pertama, mengetahui siapa yang akan belajar. Nah, maksud dari siapa yang akan belajar adalah bahwa anak memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam perkembangan kemampuan kognitifnya. Seperti dalam teori perkembangan kognitif Piaget yang menyatakan bahwa anak-anak akan melalui 4 tahap perkembangan kognitif saat mereka secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia. 4 tahap tersebut adalah 1. Tahap sensori motor yang dimulai sejak lahir sampai 2 tahun, 2. Tahap pre-operasional yang dimulai sejak 2-7 tahun, 3. Tahap konkret operasional yang dimulai sejak 7-11 tahun, 4. Tahap formal operasional yang dimulai sejak 11 sampai dewasa. Misal, dalam tahap pre-operasional, anak-anak mulai lebih dari sekedar menghubungkan informasi sensorik dengan tindakan fisik dan mewakili dunia dengan kata-kata dan juga gambar. Sehingga, dengan membantu kegiatan belajar, orang tua bisa menggunakan alat bantu berupa kata-kata yang dipadukan dengan gambar. Seperti latihan membaca dengan kartu yang berisikan huruf dan gambar hewan atau buah yang mewakili. Dalam tumbuh kembangnya, anak akan terus mengalami perkembangan. Hal ini juga selaras dengan perkembangan kognitif yang dialami. Sehingga, untuk menemukan strategi belajar yang tepat, orang tua harus mengetahui terlebih dahulu perkembangan yang sedang terjadi pada anak. Yang kedua, mengetahui preferensi anak. Maksudnya, orang tua harus tahu anak memiliki bakat dan minat kemana. Selain itu, hal yang sulit dan mudah untuk anak pelajari. Nah, dari bakat dan minat ini dan dari sulit dan mudahnya anak, orang tua dapat membuat strategi untuk membantu anak dalam belajar. Jika orang tua sudah mengetahui gaya belajar anak yang cocok, maka anak tersebut akan lebih nyaman untuk diajak belajar. Misalkan anak cenderung menyukai musik dan memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Orang tua bisa menggunakan nyanyian seperti 1+1 atau belajar dengan menyetel musik klasik. Yang ketiga, mengetahui konteks belajarnya bagaimana. Artinya, orang tua harus mengetahui konteks dari setiap pembelajaran yang ada di sekolah sama dengan di tempat les atau di rumah. Hal ini dibutuhkan supaya informasi yang diterima anak sama dan tidak membingungkan. Orang tua bisa menyesuaikan materi yang akan atau ingin diajarkan kepada anak di rumah dengan pembelajaran yang diberi di sekolah. Baik, sekian video penjelasan dari kami. Kalau ada yang ingin didiskusikan, bisa memberikan pertanyaan lewat komentar atau feedback atas video ini. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Jangan lupa like videonya.